Hai, Shalom. Nama saya Edwin Anagan. Saya merupakan pelajar semester 6 mengambil kurs pengajian ISMP Pendidikan Jasmani. Dan saya berasal daripada Marudi, Sabah. Saya telah kehilangan ayah saya pada 11 Jun 2017. Jadi saya telah menjalani kehidupan sebagai anak yatim selama 4 tahun. Hello, shalom semua. Nama saya Jacqueline Joglin, asal daripada Kampung Tembakaupitas, Sabah. Saya sedang berada di semester 4 dan saya akan berkongsikan tentang mendiang ibu saya. Saya panggil dia Mama. Nama dia ialah Raini Majuk, dan mendiang meninggal pada tahun 2016 dan sudah kira-kira 5 tahun lah mendiang meninggalkan kami. Saya Nancy Tampin, berasal dari Tenam, Sabah, dan kini berada di semester 5. Nama mendiang bapak saya ialah Tampin Kawati, dan mendiang bapak saya telah meninggal dunia pada 30 September 2013 dan kini telah hampir 8 tahun mendiang telah pergi meninggalkan kami sekeluarga. Shalom semua, nama saya Nicholas Wong. Saya berasal dari Lahad Datu, Sabah, dan sekarang saya berada di semester 8 UC, dan nama bagi mendiang mami saya, mendiang ibu saya, yaitu Elisa Alvarez, dan dia telah dipanggil Tuhan pada 2019 bertarik 23 Februari 2019. Sekarang sudah tahun 2021, dia sudah 2 tahun lebih lah mami saya telah Misalnya kamu kenal saya, nama saya adalah Nini Cynthia binti Asik, itu full name saya. Nama arwah bapak saya adalah Yasik bin Kalatong, ya, berbangsa Murut, dan of course tinggal di Tenam lah, asal Sabah lah memang. Dan beliau telah meninggal dunia pada 2 November 2017, which is sudah almost 4 years. Dia telah meninggalkan saya dan keluarga disebabkan dia meninggal sebab dia meninggal dalam tidur. Dia tidak sakit, mungkin sakit dalaman ada, cuma kami tidak tahu, dan dia meninggal secara mengejut, itu ketika dia sedang tidur. Apa yang menarik tentang mendiang ayah saya adalah, pertama saya mau katakan ayah saya ini pribadi yang pendiam, tapi dia seorang yang sangat rajin. Ayah saya ini terkenal dengan kerajinan, ayah saya ini terkenal dengan pribadi yang pemaaf, caring, hardworking person. Dia juga seorang yang setia. Tapi yang paling penting saya mengatakan ayah saya ini seorang yang caring serta rajin. Ayah saya menghabiskan masa sejak dari usia muda lagi, dia sudah mulai bekerja, mengumpul keuangan untuk pribadi. Dan bersama juga ketika di tempat kerja banyak orang mengatakan bahwa ayah saya ini seorang yang jika dia bekerja, dia akan bekerja dengan baik. Jarang yang dengan komen ataupun dengar orang katakan ayah saya ini cuci tulang. Dia seorang yang dia juga kirim, sebab ayah saya pernah bekerja jauh serta dia
pulang ke kampung, pulang ke rumah pun dua kali, sekali dalam masa 2 bulan. Jadi kalau dia call, dia pasti akan tanya kabar kami, keadaan kami. Dia risau. Tapi apakah kami baik-baik saja? Ayah seseorang yang kirim. Oke, perkara yang menarik tentang mendiang yaitu mama ialah dia seorang yang sangat penyayang dan caring lah, dan dia juga seorang yang walaupun dia tegas, tetapi dalam ketegasannya dia sangat mengambil berat terhadap kami, anak-anak dia. Dan dia juga seorang yang suportif. Dia selalu menyokong apa saja yang saya mau buat. Setiap perancangan saya senang untuk memberitahukan isi hati saya kepada dia, dan dia menjadi pendengar yang baik lah, jadi pendengar yang baik. Saya percaya dan yakin bahwa setiap anak akan mengidolakan orang tua mereka sendiri dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan saya. Apa yang menarik tentang mendiang bapak saya ini adalah mendiang bapak saya adalah sangat lawak, lucu, tetapi sangat tegas. Mendiang bapak saya lebih mendahulukan keutamaan kami berbanding dengan diri sendiri. Dan secara pribadi, mendiang bapak saya sangat memberikan kami satu motivasi ataupun kekuatan untuk keluarga kami. Disebabkan keadaan fizikal yang telah mendiang bapak saya alami, menyebabkan mendiang tidak dapat bergaul dengan orang luar, dan ini dapat saya rasakan tekanan yang dirasai oleh mendiang bapak saya. Tetapi mendiang bapak saya tetap kuat, malah menjadi kekuatan untuk kami sekeluarga. Lebih-lebih lagi terhadap mama saya sendiri. Hal yang menarik tentang mami saya yaitu senyuman dia. Mami saya punya senyuman. Memang saya sangat kagum lah dengan senyuman mami. Itu dia selalu senyum dalam keadaan apapun, dia dalam keadaan penat sekalipun, dia dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan stres dari tempat kerja, dia balik ke rumah dia tetap akan tersenyum. So disitu macam saya cukup diberkati lah. Dan dia pernah beritahu kami semua adik-adik begitu, terutama kepada kakak saya kan, dia kerja, kakak saya balik muram-muram muka dia. Jadi mami saya beritahu, kamu semua kalau dalam keadaan kamu apapun, kamu terus senyum, sebab melalui senyuman kamu telah menyebarkan berkat bagi orang lain. Melalui senyuman kamu telah memberi sukacita kepada orang lain. So itu antara kata-kata yang mami saya berikan lah dulu. So itu antara hal yang sangat menarik lah bagi mami saya, yaitu senyuman dia. Itu tentang senyuman. Apakah yang menarik tentang mendiang bapak Anda? Apa yang menarik? Semuanya menarik. Karena dia seorang bapak yang baik, bapak yang penyayang, bapak yang super duper penyayang, bapak yang suami yang baik juga, suami yang setia, yang takut akan Tuhan. Kenapa saya katakan dia bapak yang super duper penyayang? Selama dia masih ada, saya ini tidak pernah berjauhan dari dia. Kalau dulu dia bekerja di Brunei, dia tidak tahan lama di Brunei, dia akan balik untuk jenguk saya saja, begitu, untuk
menjenguk saya dan keluarga saya. So kami memang walaupun berjauhan itu tidak lama, itu pun ketika saya kecil lagi. Dan sebelum dia meninggal, dia tidak boleh dengar saya sakit, dan saya tidak pernah berjauhan dari dia. Even saya mau sekolah pun, sambung study, saya tidak dibenarkan untuk sambung keluar dari Sabah, tidak pernah. Dan semasa saya kerja di KK, ya, saya demam biasa aja sebenarnya, demam biasa yang saya dan kamu juga pernah demam biasa. Dia tidak boleh dengar saya demam atau sakit. Dia dan Tenom pergi KK itu untuk tengok keadaan saya saja. Dia tengok keadaan saya okey kah tidak, even sakit demam biasa saja. Ya, gitulah saya bilang kenapa dia super duper penyayang. Dan ialah sebab pribadi dia yang, karena saya ini anak perempuan satu-satunya dan dia hanya memiliki 2 orang anak, saya dan abang saya. So karena saya perempuan, jadi dia sayang betul, macam itulah, dia sayang. Bukan saya cakap dia sayang abang saya, tapi sebab saya perempuan, dia kena jaga saya betul-betul lah, baik-baik. Seperti yang saya katakan, ayah saya ini kerja jauh daripada rumah, serta dia balik pun hanya 2 kali sebulan. Sekali dia balik dalam tempoh 2 bulan. Jadi sikit kenangan saya bersama dia, supaya saya banyak menghabiskan masa di tempat kerja. Tapi memang ada, mustahil tidak ada. Satu yang sentiasa saya rindukan kenangan saya bersama ayah ini. Ayah ini jenis yang kalau malam kami dah tidur kan, macam pukul 3 pagi, pukul 4 pagi itu dia akan terjaga. Lepas tu kalau dia terjaga, dia akan pergi ke tempat kami tidur dan dia akan selimutkan kami. Dia akan membetulkan selimut kami, betulkan bantal kami dengan kasih. Momen tu walaupun masa dia selimutkan, terjaga. Tengok ayah yang selimutkan, memang sangat rindu. Ada juga satu kali kenangan saya tak dapat saya lupakan bersama ayah ini. Satu kali apabila ayah saya mau pulang bercuti, biasanya dia akan info kami, beritahu dengan emak saya, beritahu dengan kami. Tapi ada satu masa ni ayah saya balik tanpa pengetahuan kami. Dan masa itu saya berada di rumah dan berada di ruang tamu juga. Saya belajar dan menghadap muka saya ke dinding. Jadi ayah saya datang dari tempat kerja, dan dengan tiba-tiba tanpa pengetahuan kami serumah, dia datang dan dia terus tutup mata saya. Pada mulanya itu saya panik, saya mula fikir saya panik ya. Lepas itu dia pun tanya, coba teka saya panik. Tapi once dia katakan, dia bercakap ya, mesti terus saya kenal suara ayah. Terus itu kejut, ayah balik ya. Apa so kami panggil ayah, kami ingat apa bilang mau balik gitu, mau sampai kan. Jadi lagipun kalau ayah saya balik dari tempat kerja pun memang tak pernah tangan kosong lah, mesti akan bawa makanan, lauk dan sebagainya dari tempat kerja. Momen itu saya katakan satu surprise yang simple, tapi sebab ayah saya jarang balik kan, memang dia buat macam tu, terkejut, rindu. Jadi kami akan gunakan masa sebaiknya bersama ayah sebab dia sangat jarang balik. So actually banyak kenangan saya bersama dengan mendiang arwah mama saya. Antara kenangan yang saya tidak dapat lupa ialah mama saya selalu sebab dulu saya selalu sakit, dan jadi
mama saya lah yang selalu bawa saya pergi ke hospital dan untuk temu janji semua. So saya memang banyak memori lah yang saya tidak dapat lupakan. Dan mama saya juga dia tidak pernah miss dan skip untuk datang ke sekolah bila hari anugerah pelajar cemerlang. So bila hari anugerah pelajar cemerlang, dia selalu hadir untuk menyokong dan menyaksikan saya. Saya percaya bahwa setiap detik, setiap saat, setiap masa yang kita anak-anak meluangkan masa bersama orang tua kita, saya percaya itu semua itu adalah satu waktu yang kita hargai, kita tidak akan lupakan, biarpun waktu itu bagi orang sangat biasa-biasa, tetapi kita sebagai anak ataupun sebagai bapak, ibu, kita rasa waktu itu adalah waktu yang sangat kita hargai, tidak dapat lupakan begitu. Jadi saya tidak dapat lupakan waktu saya bersama dengan mendiang bapak saya. Lebih-lebih lagi pada waktu saya sedang susah, pada waktu saya sedang sedih, pada waktu saya sedang ditimpa musibah dari segi fisikal ataupun mental. Mendiang bapak saya lah pribadi yang sangat berada, yang akan ada di samping saya untuk menghiburkan saya. Mendiang bapak saya, dia senang. Cara mendiang bapak saya menghiburkan saya dengan cara dia buat lawak. Tapi saya tahu dia buat lawak adalah untuk menghiburkan saya supaya saya tidak sedih. Saya tidak yang berpikir dengan masalah ataupun kesedihan yang saya alami. Jadi momen-momen itulah yang membuatkan saya rasa rindu dan saya memang tidak akan lupakan bersama dengan mendiang bapak saya. Kenangan yang tidak dapat saya lupakan yaitu video call dengan dia untuk kali terakhirnya. Video call time itu saya berada di sini Tanjung Malin, saya tinggal di luar. Saya bervideo call dengan mami saya dan time itu dia memberi ingatan kasih lah. Dia memberi ingatan kasih, dia bilang wajah di sana sebelum tidur jangan lupa berdoa. Setiap saya ingat Tuhan, pergi gereja nanti, jumpa kawan-kawan kalau ada persekutuan ikut gitu. Dan satu yang betul-betul yang saya pegang itu sampai bila itu dia bilang, ada sudah semandak kok kah? Dia tanya saya. Jadi terus dia bilang, carilah yang ini tanpa pasangan gitu. Carilah yang seiman. Memang banyak di luar sana yang cantik, bagus, tapi inilah yang seiman. Karena seiman itu benar di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Supaya kalau nanti kamu untuk kedepannya, kamu boleh sama-sama pergi gereja, sama-sama melayani. Yang penting sama-sama memuji Tuhan, begitu, dekat dengan Tuhan yang sama. So pilihlah yang seiman. So itu antara kata-kata terakhir dia. Selepas itu, kenapa saya bilang dia video terakhir? Selepas seminggu lebih itu dia terus dipanggil Tuhan lah. Saya dipanggil Tuhan. Selepas dia video call dengan saya, dia memberi nasihat itu kepada saya.
dia dipanggil Tuhan. Kenangan. Sebab bagi saya semua itu, every moment selama bersama dengan dia, itu adalah kenangan yang memang tidak boleh dilupakan. Saya dan di antara mak saya dengan bapak saya, ketika bapak saya masih hidup, itu saya dekat sangat dengan bapak saya sangat rapat dengan bapak saya. Sebab apa yang saya mau, dia akan usahakan untuk penuhi. Tapi saya tidaklah minta yang pelik-pelikan, saya tidak minta lah yang dia tidak boleh dapat. Yang dia dapat, dia bagi. Dan kalau bilang kenangan itu, semua sepanjang dia masih hidup, itu adalah kenangan yang walaupun singkat tapi penuh bermakna. Gitu. Kalau ayah saya masih ada tempat saat ini, ayah saya berada di hadapan saya ini, pertama saya mau katakan, saya mungkin akan lari dan peluk ayah saya. Saya sangat rindu ayah saya. Saya mau katakan, ya, saya sangat rindu ayah. Ibu jikalau saya katakan tidak rindu ataupun tidak cemburu apabila melihat kawan-kawan lain posting momen bersama ayah mereka pada saat ini. Ya, ibu juga kalau kata tak rindu, emosi juga kalau mengaku saya oke. Jadi sebenarnya saya katakan pada ayah saya rindu ayah. Kalau ayah ada tempat ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab saya pada diri saya ini kalau bukan karena ayah. Oleh karena pengorbanan ayah bekerja keras daripada usia muda lagi sehingga ayah meninggalkan kami adalah untuk menyerah kehidupan saya. Sehingga saya dapat menginjakkan kaki di universiti ini semua adalah titik peluk ayah. Dan terima kasih. Saya juga mau sampaikan kalau ayah saya di tempat ini, mau katakan ketika ayah saya masih hidup, dia bercita-cita ataupun berimpian untuk melihat saya menjadi seorang guru. Ayah, saya akan terus belajar bersungguh-sungguh di tempat ini dan capai cita-cita seperti yang ayah mau. Saya memang mau menjadi seorang guru dan mau membanggakan ayah, walaupun ayah tak dapat lihat secara fisikal, tapi saya yakin ayah saya yang berada di suatu tempat akan melihat. Saya mau terus berjaya untuk menghargai, membanggakan ayah. Terima kasih ayah, I love you, I miss you so much. Tuhan memberkati. Oke, saya cuma mau cakap terima kasih karena sudah menjadi mama yang baik, sudah membesarkan saya, sudah menjaga saya, memberikan saya kasih sayang yang cukup, dan juga kepada menjadi ibu yang baik, mama yang baik kepada semua adik-adik. Dan saya sayang mama. Pak, saya betul-betul minta maaf kalau selama ini saya tidak dapat jadi anak yang baik. Selama ini, sebelum Bapak pergi, saya tidak sempat pun cakap saya minta maaf, terima kasih. Tetapi dengan peluang yang sudah diberikan ini, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebab sudah menjadi pribadi yang sangat memberkati dan menjadi kekuatan untuk saya, mama, kakak, dan abang semua. Minta maaf untuk segala salah dan silap saya yang selama ini saya tidak dapat cakap. Semoga Tuhan terus menyertai kami
sekeluarga, walaupun Bapak sudah tidak dengan kami. Sayang Bapak. Oke. Ucapan ataupun apa yang kata-kata saya perlu sampaikan pada mami saya, yaitu kami semua masih sayang mami. Kami sudah memberikan banyak pengorbanan kasih kepada kami, membawa kami dekat kepada Tuhan, membawa kami mengenal apa itu arti kasih dalam keluarga. Bagaimana mami yang tidak pernah mengeluh bekerja semua, dengan senyuman mami tidak pernah ingat, tidak pernah lupakan, dia selalu ingat. Memang sangat memberkati lah bagi saya secara pribadi. Tidak tahu mau cakap apa, tetapi setiap kali saya bangun pagi saya akan ingat nasihat-nasihat dia, senyuman dia lah pertamanya. Seterusnya macam kami semua masih sayang mami. Terima kasih, saya sudah pernah merasakan kasih seorang ibu. Ibu kasih di mana kasih dia memberi kasih kita, masakan dia, perbuatan dia, cara kita. Jadi sepertinya ada kekurangan, tapi saya dikuatkan melalui kata-kata mami saya sendiri, itu senyum. Nah, senyum kau telah menyebarkan berkat bagi orang lain. Kita tidak tahu orang sekeliling kita pun ada kesusahannya sendiri. Jadi melalui senyuman, walaupun kau tidak berkata apa-apa, tapi kau sudah menyebarkan berkat bagi dia. Sesuatu antara seperti kata-kata hikmat bagi saya lah untuk meneruskan kehidupan perjalanan hari-harian saya ke depan. Saya, apapun keadaan kita tetap tersenyum. Itu antara peringatan terakhir yang saya perlu ingat. Terima kasih lah kepada mami, kami semua adik-adik yang sayang mami, Dedi pun sayang mami, kami semua sayang mami. Saya cukup diberkati selama hidup mami, cukup diberkati dan menjadi teladan bagi saya. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan adalah saya mau bagi tahu yang Bapak, saya mau habis degree sudah, sebab saya sambung studi ini pun dalam bidang perguruan. Itu semua impian Bapak saya. Dia yang mau saya sambung dalam bidang perguruan, dan saya ikut. Sebenarnya saya ada juga keinginan untuk cita-cita saya untuk sambung studi dalam perguruan, tapi tidak sebesar impian dia. Dan sebab saya rasa saya pun tidak tahu kenapa saya tidak berapa dalam bidang perguruan, tapi saya ikut juga cakap dia ya. Dan saya hari ini atas dorongan, walaupun dia tidak, saya ada hari ini atas dorongan dia. Dan ya, mau ke tahun sudah, saya harap Bapak saya dapat tengok saya dari surga lah, yang saya sudah sedaya upaya untuk penuhi apa yang dia mau, apa yang dia impikan. Dan saya mau sampaikan yang saya sayang dia, saya sangat sepenuh hati. Dan ya, Bapak yang awesome bagi saya, Bapak yang terbaik lah kan. Dan kepada kita semua yang masih ada ibu bapak, ya, saya juga masih ada ibu saya ya. Dan kepada anda yang masih ada ibu bapak, pergunakanlah kesempatan yang ada, waktu untuk bersama mereka. Kebersamaan yang kita tidak tahu bila Tuhan akan ambil, dan bila kita tidak tahu Tuhan kasih pinjam mereka itu sampai bila ya. Dan taatilah orang tuamu dalam
Alkitab juga berkata, Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kerana haruslah demikian. Itu adalah perintah, kerana haruslah demikian. Seperti juga dalam Kolose 3 ayat 20 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal itu dalam segala keadaan, dalam segala masalah, dalam segala situasi, ya, taatilah orang tuamu, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, sama-sama kita hargai orang tua kita yang masih ada, dia ibu bapak kandung ataupun tiri yang menjaga kita selama ini. Nikmati kebersamaan itu, ya, sebab kita tidak tahu. Seperti saya tidak tahu pun yang dengan tiba-tiba meninggal ketika tidur, itu bagi saya sangat terkejut lah kan, begitu, sebab belum bersedia untuk kehilangan. Okay. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang